la syarikalah syahadatan tunji qailaha min zulumatil kubur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan alladzi aqama manaral islami ba'da duthur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Sanin yang malam ini mengundang kita dalam acara doa 100 hari kembali beliau menghadap Allah. Mudah-mudahan dari seluruh apa yang telah kita baca menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat dan maghfirahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadir Kiai Haji Rahmadin Hafid, seusia dengan beliau, sahabat beliau. Hadir juga guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Hadir juga guru kita Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi beserta seluruh para kiai-kiai muda sebagai generasi penerus dari Al-Maghfurlah. Hadirin yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita dengar dalam ceramah kiai guru kita mubaligh menyampaikan innaman nasu ahadis. Manusia dalam hidup sedang membuat cerita. Fa in istata'ta an takuna ahsanal ahadis, maka usahakan hidupmu agar melahirkan cerita-cerita yang bagus. Karena cerita yang bagus itu jika diungkap menjadi umur yang kedua, seakan manusianya masih ada. Sebelah kanan saya ada gambar Al-Maghfurlah. Begitulah zahirnya, begitulah batinnya. Beliau hidup penuh dengan ketenangan. Bila kita ingin mencari ketenangan, utlub bi salasati anwa'in. Utlub qalbaka bi salasati anwa'in. Cari hatimu pada 3 tempat. Inda tilawatil Quran, saat kita membaca Al-Quran. Jika ada ketenangan, jika ada kenyamanan, berbahagia, beruntung. Allah masih memberi makanan rohani kita dengan berzikir. Ramadan kemarin rasa ingin khatam Al-Quran begitu luar biasa. Jika di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya rasa itu mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan sampai Ramadan, beruntung nur ilahi masih ada pada diri kita. Maka beliau almarhum orang yang hidupnya tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasehati kita oleh Zunnun al-Misri, antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Jadilah engkau manusia hamba Allah dalam aktivitas sehari-hari
Apa saja profesi kita, hadirkan Allah. Jika semua aktivitas hidup keseharian dapat menghadirkan Allah, selamat kita, cerita kita bagus. Kama annahu rabbuka fi kulli halin, sebagaimana Allah sebagai pelindungmu tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun juga. Manusia yang sering meninggalkan Allah. Kalau lagi banyak lupa sama Allah, kalau lagi dikit ingat sama Allah, maka jangan jauh dari Allah, jangan berpaling dari Allah. Kalau jauh dari Allah, berpaling dari Allah, Allah beri kehidupan yang serba sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kayaknya udah lapar nih. Siapa yang berpaling dari Allah, jauh dari Allah, maka Allah akan beri kehidupan yang sempit. Dunia ini luas, tapi sempit baginya. Almarhum dunianya terasa luas. Rajin hadir di majelis ilmu. Sebab manusia kalau 3 hari saja nggak kena sentuhan ilmu, nggak tambah ilmu, nggak dapat hikmah, nggak dengar mau'izah, 3 hari aja. Syekh Fattah Al-Mausili, beliau berkata, mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab yamut. Orang yang lagi sakit kalau udah kagak masuk air, nggak masuk makanan, yamut, cepet mati. Kalau kita kan masih masuk jeruk nih ya, jeruk pisang salak masih masuk sehat. Mudah-mudahan jauh dari COVID. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilm salasata ayyam. Ya Bu. Begitu juga hati manusia. Kalau udah kagak nerima ilmu, nggak nerima nasihat, belagu lu pakai nasihatin gua. Kuburan kan masing-masing. Siapa yang bilang sama? Ada orang dibilangin, dia nasihatin, jawabannya begitu. Udah masing-masing aja, kuburannya beda. Biar kuburan beda juga kemarin kagak boleh diziarahin. Di Jakarta, di Bekasi Mangga. Di Jakarta, di Bekasi Mangga. Di Jakarta, di Bekasi Mangga. Hah? Enggak, di Jakarta. Di Bekasi, alhamdulillah, katanya akan terjadi kerumunan kalau selesai sholat hari raya pada ziarah, maka dilarang, tapi Ancol dibuka. Hari pertama yang datang 40.000, satu tujuan, tempatnya sama, tapi kuburan kan beda-beda. Kenapa itu dilarang? Indikasinya dia gak suka dengan syiar Islam. Indikasinya itu gak suka dengan syiar Islam. Kan udah disuntik antigen, udah diswab supaya kebal tubuh pulang kampung gak kena COVID, malah dilarang mudik. Indikasinya
nggak mau syiar lebaran di kampung begitu luar biasa. Syiar Islamnya itu. 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 Kalau udah kagak mempan nasihat, idza muni'al hikmah wal mau'idhah salah satu ayam yamut. Manusia kalau nggak nerima nasihat, nggak nerima hikmah, nggak tambah ilmu, 3 hari aja bakal mati Tuhan. Ada orang masih hidup tapi seperti udah mati. Begitu udah lama baru ketemu, lah lu masih hidup. Ada orang udah mati lama tapi orang masih datang mohon kepada Allah, wasilah kepadanya. Sunan Muria ada di atas puncak gunung, kita naik gojek bayar 20.000, kalau 15.000 ustadznya mentok aspal, kalau 20.000 enggak, nyaman. Maka mentang-mentang 15.000 aja lebihin supaya kita enak dah. Puluhan tahun meninggal dunia tapi seperti masih hidup, bahkan bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Udah mati tapi masih kaya hidup. Ada orang hidup tapi kaya udah lama mati. Almarhum Cinta Ilmu, suku gabungan di Al-Awabi. Apa Ustaz? Al-Awabi ya? Awabi pertama 2 kali berjalan, saya udah ceramah di situ. Saya datang sendiri, dia kaget. Kiai sendiri? Emang kenapa Kiai? Dia dan nemenin, ada tuh belakang gak kelihatan. Saya bawa hadam 5 soal. Cinta ilmu. Maka itu ditulis, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Almarhum Cinta Ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu, sampai ikan di laut itu mohon ampun agar dosa orang yang hadir di majelis ilmu diampuni. Kan banyak jenis ikan di laut, mulai dari ikan teri. Apa yang paling kecil selain teri di laut? Julung-julung. Julung-julung mah di kalen man. Udang rebon. Hatta hitan, sampai yang namanya makhluk Allah di air, ikan, itu semua mohon ampun buat orang yang hadir di majelis ilmu. Berangkat dari situ almarhum rajin. Kadang kiai-kiai yang muda pada naik, dia dukung, dia senang anak muda maju. Terus kalau datang ke rumah kiai kagak lenggak, salamannya sebentar, tentengannya banyak. Almarhum di kadang kan ada salaman 17 bulak balik, tangan kita sampai lengket. Emang begitu sebenarnya nih? Oh enggak, alhamdulillah. Ini saya lagi cerita di Tanjung Priok, bukan di Bekasi. Beliau kalau datang ke rumah itu pisang tanduk, cempedak, iya cepelat, seengkodan. Nggak cukup itu, ayam jago 2, ayam biang 2. Pas
Pas dia mati belum ada yang bawa-bawa ini. Enggak, maksudnya biar kebaikan dia terus gitu ngalir pahalanya. Dia cuma ngebilangin doang. Jangan dipikirin. Beliau cerita hidupnya begitu baik karena memang dibekali ilmu. Dia menyadari kalau yang dia berikan itu bakal kekal abadi, nggak bakal hilang. Ma'akalta fa'abnaita wa ma labista fa'amdoita wa ma tasoddaqta fa'abqaita. Yang kamu makan bakal busuk. Ntar nih kita habis doa, ada makan nggak bisa dapat. Seandainya nanti ada ayam opor, ada oblok bebek, ntar kita makan, masuk ke dalam perut kita, besok pagi udah nggak enak, busuk. Ada yang sayang, jangan-jangan yang semalam nih buat adain pakai rantang, ada. Ma'akalta fa'abnaita, yang kamu makan bakal busuk. Wa ma labista fa'amdoita, yang kamu pakai bakal rusak. Mobil cuma dipakai aja, nggak diservis. Oli gardan nggak diganti, oli persneling nggak diganti, oli mesin nggak diganti, gas udah diinjek pol, mobil berat, olinya udah kental. Yang kita pakai bakal rusak. Kalau motor rantainya bisa putus. Bukan hanya kendaraan sering dipakai rusak, bini juga kalau cuma dipakai doang cepat rusak. Coba bini kita, pipinya sekarang kenceng apa lembek? Tapi itu mobil, biar mobil tua kalau dirawat, dipakainya enak. Lah pada tahu. AC-nya biar dingin, diganti freonnya 3 bulan sekali. Olinya, air radiatornya, begitu di starter, digas, hidupnya enak. Coba kalau olinya nggak diganti-ganti, freon AC-nya nggak diganti-ganti, begitu di starter hidup semua. Kipas hidup juga. Kenapa? Koslet. Tuh bini tua nggak dirawat, kalau ngomong mulut mata bareng matanya. Kagak dirawat. Wa ma labista fa'amdoita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kamu sedekahkan itu bakal abadi, pahalanya disimpan oleh Allah. Pada hari yang nanti manusia tidak bisa menghindar, pasti terjadi. Saat itu Allah beri simpanan pahala dari sedekah kita. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu simpanan pahala kita bakal Allah beri. Di sana nggak ada lagi manusia yang sibuk pengen minjem, nggak ada. Di akhirat nggak ada kesempatan manusia buat minjem-minjem. Yang ada waktu di dunia doang mau minjem-minjem. Sampai jalanan tol, dananya habis, minjem juga. Dana haji dipinjam. Ya Allah, 2 tahun kagak berangkat ini Ustaz aja. Mudah-mudahan tahun besok berangkat. Amin. Jangan daftar kemana-mana, yang dekat aja, Ustaz Haji Ahmad Maulana. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
la